Mana kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, yo ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen opo tuh mriki. Sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak terima, haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya sing ngene ae. Wayang iki dipeokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Lalu kalau nanti sewanteng kiai ini kiai alim dikai hadiah mebel lemari songko Jeporo. Ini gambar itu manuk bangun. Mati, bos api tenan pikirannya manuk. Tapi guru deh itu foto. Perkara ini pas teko langsung diketok kiai. Pas guru deh tok yo sidik nanti diketok. Nah tak kok diketok. Mergo ben ra urip. Nah diketok kan nak diketok kan asumsinya kan kono ngekeki nyawa kan nek ketok ini kan gak iso. Lan kok sidik wis mati. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi yo mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sidik, Mbak, wong sidik wis mati. Wah, curang ya. Jadi kalau wayang kulit itu es banyak tuh urip tak mati. Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ya soft, ya setiap kali. Jadi ya semuanya kalau itu pinter ngakali fakir dhisik ya sono. Wali sono ya saged mereka ya sapa. Mereka ya sapa. Fakir. Ini apa niku wong. Jadi wong kudu iso ngaji, mulane kula suwun sampean kudu ya pinter ngaji, hukum itu macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode, kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama Islam tapi jenengan aja larang kula nyolong. Dari Nabi sebenarnya sholat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha binakul. Engkau anggap sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh ya mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman melalui haram. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat dia omong-omongan. Dia omongan ke kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang riki ini santai. Omong-omongan. Oh pakai sahabat centak bar sholat. Sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada. Ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi oleh ketika itu lucu, santai. Ya Rabbi, inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu kan ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah maaf. Ya ngomong-ngomongan tapi itu pengiran. Nak omongan itu manusia, orang usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomong itu pengiran, orang pantas, orang layak, digomongan bebani. Ini jauh Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani wala taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna di sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi enak wae ini kan. Iya cuma ingin sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya enggak. Pengiran. Ya, jadi rasa ngomong kabeh. Wah, rasa. Berani ini sholat tempat tenang ya. Mbok mati kok sodok keren, macam Nabi ini ngoten. Menunggu jenis evolusi. Jadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati Allah. Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak kurang apa? Kerengnya didisiplin. Jadi kita ini terus belajar, ya, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Nggak bisa kamu katakan satu sihah syarat sah. Fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok didakok. Nah, berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Nah. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Mahali. Saya termasuk pengajar kita Mahali. Jadi bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib, Pak Kres neng Mahali. Ini urusan sombong, ngapain bantah ukur dewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur berlewati mau, berlewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Dari itu boleh aku. Ayo Gus, bapak ya Gus, debat gak bohong. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala Allah jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki Allah jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama ceritanya? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pe gaya pisan kok ngarep kok putus kombur. Oh Indonesia kan nggak mendesak untuk. Berarti Moskow jadi model lakoni udah gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana?
Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati goib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, tidak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham? Itu biasa. Paham? Pokoknya nanti mau kepala kok. Dia jadi Mustafa Tigeru. Nak sirah itu tempat di atau beri utara masalah. Biasanya di Mustafa gue. Gitu loh, mesti gitu ya. Loh, ada Mustafa aja gak terima hati saya. Nah, datang lagi siram tengah orang gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh, gitu loh. Nah, sampai lanang. Loh. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Memiliki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, kalau ya orang masalah, karena orang imam habis. Ya tapi sing fanatik nggih kuat. Nggon wis kiai ini bolak-balik nak tengene daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim lah tem. Wonten. Kula benate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul, jenazah lanang. Ambek mudin tengene kula ora trimo. Kene umure dhisik kiai kene uang terus kok aneh-aneh gitu. Cari keluargane. Mboten kiai kula kedah gitu. Lah kula calon imam kula jek baburi. Padahal si imami mengke kula. Aku wis omongi. Mbon tek yang kula kan kidul wong kula kaul jenazah kok buri wae roh meneh trimo lor mbek kidul. Lalu sendiri jenis kusbah nyumpun samina. Mana ada ilmu sholat luar baik kidul, semua macam ada kau gurih aku roh kaule. Pak, menang kan? Yang mana kita bantah aku mentani wong takrib, mungkin satu Arab terus hal dari itu boleh ikut loh. Mau imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam sebulan balik becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakon di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Mau imame dadi lakon pas iku, mayite dadi lakon pas iku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Ini gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah? Kadang ono sing fanatik nak wedok iku, para potong gitu kan? Nak lanang itu, para sirah ya dekati nopo jadi, apa bunda? Nak fanatik ngoten, ono imam jenazah itu wedok. Lah imamnya itu proses imam kadang dia sepuluh itu selama mikir ngermaju. Ini dicekel di bener no. Nah aku betul nanti kan sebab karap-karap. Tapi nasi imam fanatik tak kok. Anda datang nak kita bukan kok video desa kan kapan? Ini lanang aku wedok. Jalur bang ngatur posisi kok, dekati nako. Wah udah nak wedok. Dekatnya mungkin. Lalu kan tahu jadi imam loh. So sampai jam mati di sholat Rufin. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kalau pun gadah jatah imami kada wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ora mati sing nyolati Gus Bae kula ngomong ngel-ngel wong dengan wasiat kok elek ngono. Alasane jare wong apal Quran ngalim iso nyafaati kula untuk ada. Nate teng pandangan niku
wasiat ngoten nopo iki sebab itu kula sing gara-gara wasiat elek iki yang wong. Tapi kalau teng omah gitu kepeksa nak parah kena ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo krim. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar Pak. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah dibanding ilmu. Ya, jadi robek musibah saja nih. Tapi timbang ini rapati soal ilmu yang beribadah. Mufakna boleh, kan malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmu, wa amaluhu maujudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Tetapi saya berharap Allah Rahman, semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Biar nak jenazah itu rai imam, ini jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sofi. Kalau tidak nikah sofi tidak ada apa? Iddah. Karena sebenarnya iddah itu uang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya di definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Faham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira usah fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah gitu itu akeh kuwe. Mulane sementara ya sampe ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi lagi-lagi, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nah Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus ini surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten Nuh.